Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di dalam kartu tarotku. Jangan percaya 100% karena ini bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku dan selalu berbuat baik walaupun tidak dihargai, ya. Karena kebaikan itu akan menghasilkan suatu kesuksesan di hari kedepannya. Oke. So kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung ya. Situasi maskulin. Two of Cups, Ace of Wands, Three of Pentacles, Page of Cups, Eight of Wands. Ten of Cups. Wow, maskulin kepengen nanya sih reconciliation ya. Harapannya dia tuh mau minta maaf sama kamu. Dia lagi stalking kamu. Gimana caranya bisa komunikasi sama kamu tanpa ada drama. Nanti alasannya anak. Ataupun kalau nggak ada yang punya anak, misalnya ada yang belum punya anak, ini alasannya tentang kestabilan hidup. Two of Fortune. Oke. Dia menunggu waktu yang tepat sih sebenarnya. Ingin kembali ke kamu lagi. Dan ada keinginan dia untuk berkomunikasi lagi sama kamu. Dia lagi mantau kamu banget. Ingin stabil lagi hidupnya sama kamu. Dia merindukan kamu. Karena saat ini kestabilan dia menggantung. Ya. Dia kecewa berat dengan keputusannya dia. Karena ya menjadikan kamu seseorang yang dirahasiakan sebuah hubungan karena adanya orang ketiga, dan ya dia memutuskan kamu pun secara diam-diam ya, tidak ada komunikasi, tidak ada kejelasan, di ghosting. Kecewa sih ya, sebenarnya dia kecewa dengan keputusannya dia sendiri karena sudah mengendingkan kamu secara tidak wajar. Kecewa dengan ya kabar kamu juga yang sudah sukses, yang sudah bisa fokus sembuhkan diri kamu dan move on. Ini dia juga kecewa karena ternyata kamu diam-diam ya memutuskan untuk sembuhkan diri kamu. Diam-diam
ingin move on dari koneksi ini. Dia sakit hati juga, kamu juga sakit hati, sama-sama sakit hati sebenarnya. Kamu sakit hati karena diemin, kamu sakit hati juga karena dijadikan pilihan atau rahasianya dia. Kamu juga terluka. Coba untuk belajar dewasa menerima ya triparty ini ya. Ya sebenarnya sih dia juga, kalian ini sama-sama kecewa ya, sama-sama sakit hati, tapi dengan cara yang berbeda. Aku ngelihatnya memang dia terluka karena ngelihat kamu menerima triparty ini dengan sabar. Bahkan dia juga mendengar kabar, memerhatikan kamu sudah bisa move on, belajar spiritual untuk fokus menyembuhkan diri kamu dengan cara spiritual. Perlahan tapi pasti kamu sudah fokus ingin move on. Ini obsesi kamu kuat banget untuk move on dari maskulin, walaupun butuh waktu ya, butuh waktu banget. Dan ya kamu belajar menerima ya feminim tentang triparty, belajar mencoba ngeblok kebahagiaannya kamu dengan maskulin, walaupun yang kamu terima adalah luka hati, luka batin, luka pikiran, luka fisik bahkan. Kamu di sini feminim belajar dewasa, berkomitmen, obsesi untuk move on, obsesi untuk sembuh dengan cara ya fokus. Tujuan hidup kamu adalah memperbaiki spiritualnya kamu. Disinilah maskulin merasa kecewa, merasa takut karena ya energinya sudah nggak tertuju kepada dia seluruhnya. Energi kamu, energi spiritual kamu ya, sehingga kestabilan hidupnya dia menggantung. Hal yang ditakutkan dia adalah tidak sukses kembali tentang keuangan, karir. Ini yang dia takutkan. Dan dia lelah atas perbuatannya dia. Ada rasa takut juga ya tentang perbuatannya dia di masa lalu dengan kamu. Ya karena banyak drama, banyak serangan ilmu gaib. Dan dia masih terperangkap ya dalam perbaikan karma, perbaikan karakter. So, situasi maskulin menunggu waktu yang tepat untuk bisa minta maaf ke kamu. Ya, untuk bisa komunikasi sama kamu, gimana caranya untuk bisa rujuk kembali. Ya, maskulin. Dan aku ngeliatnya di sini, wow. Maskulin memang lelah, capek dengan permainan dia sendiri. Tapi dia masih belum bisa mengambil keputusannya ya. Situasi maskulin please. Tuh, Five of Swords. Sebentar ya guys, aku kesini dulu.
Wow. Eight of Swords, Eight of Wands. Karma ya. Berputar. Page of Pentacles, Ten of Pentacles, Seven of Pentacles, Seven of Swords, and Four of Wands. Maskulin ini memakai topeng ya dengan orang barunya, mempertahankan kestabilan hidup dengan orang baru ini karena demi masa depannya dia sendiri, terutama tentang karir dan keuangan ya. Jadi memang maskulin ini memanfaatkan hubungannya dengan orang ketiga dan juga koneksi dari Twin Flames ini untuk kepentingan dia sendiri ya, untuk masa depannya dia sendiri. Wow. Five of Swords, King of Swords, the Two of Wands, Four of Swords, Eight of Swords, and the Eight of Cups. Page of Wands. The bottom of the deck, Nine of Cups. Oh, the Queen of Wands and the Six of Wands, the Knight of Cups, the Knight of Swords. Oh, dia nggak nerima guys. Dia nggak nerima kamu banyak pilihan. Dia nggak nerima kamu banyak disukai orang banyak ya. Maksudnya lawan jenis kamu gitu. Dia nggak nerima. Dia coba untuk mencari cara untuk bisa komunikasi sama kamu, memenangkan kamu kembali. Ini ada beberapa orang suka sama kamu ya, yang mengejar kamu nih. Ya. Dia nggak suka kalau kamu itu fokus meraih impian kamu, fokus meraih target hidup kamu. Dia nggak suka. Dia coba menghalangi target hidup kamu ya. Mencari kesempatan untuk bisa memenangkan hatimu lagi, memenangkan perhatianmu, memberikan janji lagi. Hati-hati, ini narsis banget karena dia melihat kamu sudah mampu meraih kesuksesan dari perjalanan spiritualnya kamu. Wow, kamu optimis sih sebenarnya bisa meraih semuanya, walaupun butuh kekuatan, butuh ketegaran ya untuk meraih apa yang kamu inginkan. Nih butuh waktu, bisa sampai 6 atau 9 tahun ya. Wow, maskulin. Kamu lelah dengan sifat egomu sebenarnya. Kamu coba untuk mengendalikan perjalanan masa depan kamu dengan egomu. Pada akhirnya kamu terperangkap dalam ketakutan, terperangkap dalam kekecewaan, terperangkap dalam kesia-siaan. Ya. Dan ini sebenarnya menyiksa kehidupan kamu sendiri ya. Ya karena ya kamu nggak nyaman perjalanan hidup kamu pada akhirnya. Dan ya kamu coba untuk move on dengan cara ya sifat childishmu lagi. Jadi kayak mencari keberuntungan yang lain lagi tanpa memperbaiki karmamu. Ya otomatis
apapun yang kamu controlling, pada akhirnya ini akan membuat kamu lelah, terutama tentang triparty, membuat kamu takut menghadapi perjalanan karma. Wow, guys, ini H-nya ada 3 loh. 8-nya ada 3 guys. Wow, 8 ya, karma itu. Maskulin coba jangan terlalu mengontrolling ya tentang triparty. Kalau sudah lelah ya kamu pilih salah satu. Kalau nggak sanggup juga ya udah, kamu pilih dirimu sendiri aja dulu. Benahi. Karena kamu coba untuk mengendalikan semuanya, pada akhirnya kamu lelah, kamu capek, dan kamu juga bermimpi buruk. Ada rasa takut juga ya tentang pembayaran karma yang mana akan penuh dengan kekecewaan. Di sini memang kamu coba untuk melepaskan egomu dengan cara ya membuka lembaran baru melalui seksualitas atau hasrat nafsu gitu ya. Dan juga jalannya spiritual untuk bisa kembali lagi kepada feminim, karena kamu merasa bersalah ya sudah menyia-nyiakan feminim di masa lalu, bahkan sekarang juga masih. Pada akhirnya kamu tersiksa sendiri untuk mencapai kebahagiaan ya, kamu terperangkap dalam sifat childismu. Sedangkan feminim di sini sudah berbeda level, sudah maju lebih baik ya, walaupun terkadang merasa masih segitu-segitu aja, padahal ini sudah menuju ke arah yang lebih baik sebenarnya. Oke, kita lihat clarify. 5 of Cups. 8-nya ada 3 ya. Ini pembayaran karma loh, triple-nya. Ya hitungan kalau 3 itu kan Sri Lunggu dunia ya. Jadi dunia. Jadi memang maskulin harus menerima kenyataan tentang karmanya di dunia. Ya. Tidak bisa menghindar lagi. Sulit melepaskan kisah masa lalu. Tertekan karena kenangan itu masih ada. Mencoba meraih kemenangan kembali dengan orang ketiga, dengan harapan apa yang dimulai dengan hawa nafsu ya maskulin bisa meraih kemenangan, terutama tentang pujian dan juga tentang keuangan dan seksualitas. Pada akhirnya ya ternyata feminim ya, feminim yang memiliki energi spiritual sehingga kamu ingin kembali lagi kepada feminim, karena ya feminim coba untuk kuat, tegar, bisa move on dari kisah masa lalu walaupun berat sekali ya melepaskan kisah masa lalu karena kenangan memori indah dari kamu ya maskulin. Tapi feminim coba untuk tegar, coba untuk optimis, bisa sukseskan perjalanan spiritual. 8 of Wands and the 7 of Pentacles. Feminim mencoba belajar sabar untuk meraih kesuksesan dari perjalanan spiritualnya, walaupun ia menanam harapannya itu tidak sebentar, bisa sampai perjalanan 7 tahun ya, atau awali dengan 7 bulan hingga 7 tahun. Karena feminim yakin dengan kesabaran, dengan belajar tentang spiritual, belajar tentang kebaikan, belajar tentang ketegaran, ya, belajar tentang keteguhan gitu ya. Ini akan meraih kesuksesan. Ya. Dan feminim sudah siap melawan apapun yang coba menyerang atau mengganggu healingnya feminim.
Di sini maskulin marah besar ya, tuh marah besar, karena merasa ya gue yang berkuasa, gue yang memiliki kekuatan, gue yang bisa mengendalikan takdir ini, gue bisa mengendalikan jodoh ini. Dia berpikirnya seperti itu. Padahal dia kecewa banget ya, kecewa dengan perjalanan spiritualnya kamu yang penuh dengan kesabaran, ketekunan. Makanya maskulin di sini merasa sia-sia dan terikat dengan egonya sendiri. Justice, the Wheel of Fortune, the King of Swords, guys. Look at this, guys. How can? Ya. Aku ngelihatnya ini luar biasa sih. Sampai batuk gua. Energinya luar biasa ya, sampai batuk aku. Nih guys, 8-nya ada 3 ya. And kartunya ini padahal sudah di shuffle ya, tapi menunjukkan tentang karma dan pengendalian karma, takdir, keberuntungan. Jadi dia tuh pengen mengendalikan tentang takdirnya kalian, dengan siapa kamu bahagia gitu ya. Dan dia merasa ya dia yang berhak memiliki kamu gitu. Terutama kamu ya feminin yang sudah berjuang mati-matian ya untuk bisa sukses. Sampai detik ini kamu menjadi seseorang yang lebih baik, menjadi seseorang yang kuat, menjadi seseorang yang tegar, bahkan juga selalu berbuat kebaikan, yaitu memaafkan tentang kisah masa lalu. Walaupun sulit ya, walaupun sulit gitu, tapi kamu tetap lakukan hal itu. Dan ini membuat maskulin merasa ya gue harus bisa mengendalikan takdir ini. Dan dia merasa ya kamu itu adalah keberuntungannya dia. Dan lihat ini sama loh dua-duanya. Ya. Dia ingin mengendalikan karma, tapi karma mengendalikan dia. Ya. Dia pikir dia bisa mengendalikan takdirnya kamu sama dia. Padahal takdirnya ini sedang mengendalikan dia. Dengan siapa kamu, dengan siapa dia nantinya. Karena ada pembayaran karma ya di sini, yang harus dia bayar. Mencoba mengontrol karma, padahal karma yang mengontrol dia. Sampai batuk loh ya, sampai batuk aku guys. Tuh ya, maskulin. Tuh. Dia kan ngerasanya gini, ya gue yang bisa mengendalikan jodoh, ya mengendalikan jodoh kita gitu. Dia merasa kuatnya seperti itu, tapi ternyata tidak. Ya, takdir yang mengendalikan dia. Karena ini adalah karma dari masa lalunya dia, perbuatannya dia. Dan dia takut banget sih sebenarnya. Ya, takut tentang pembayaran karma ini. Ya, dia bermimpi atau dia berpikir gimana caranya bisa komunikasi lagi sama kamu, tapi masih bisa dia controlling kamu gitu. Karena dia ingin menggenggam energi spiritualnya kamu lagi buat kesuksesan dia. Ini berat banget ya tanggung jawabnya tentang karmanya dia. Mau tidak mau dia harus bayar.
Kesuksesan itu ada sama kalian ketika bersama. Masa depan tuh ada sebenarnya, terutama yang long distance ya. Dan dia lelah banget nih tentang pertanggungjawaban ya, ada rasa takut. Dia sudah mengacaukan sebenarnya jodohnya kalian ya. Mau tidak mau dia harus ya membayar beban karmanya dia sendiri ya. Dan ya dia mendengar kabar kalau kamu sudah bahagia, sudah sukses. Ini membuat dia takut banget kamu lebih baik dari dia. Makanya dia berpikir gimana caranya mengambil jalan ataupun cara terbaik lagi buat bisa komunikasi sama kamu, tapi dengan cara pengendalian dirinya dia. Di sini dia sedang mencari ide, berpikir untuk bisa komunikasi sih, untuk bisa ngikat kamu lagi. Ingin memperbaiki karmanya di masa lalu memang ada, tapi butuh waktu. Dan dia butuh belajar sabar, butuh belajar tanggung jawab. Dan yang membuat dia takut adalah processingnya. Makanya dia mencari cara untuk bisa komunikasi sama kamu agar ya karmanya kamu yang bawa bebannya. Jadi kamu yang membawa beban lagi karma itu. Karena dia melihat kamu kuat. Dia melihat kamu optimistik. Dia melihat kamu tegar. Dia melihat kamu memaafkan. Dia melihat kamu, walaupun kamu bosi terkadang, tapi dia melihat seluruh kekuatannya kamu tuh. Dia tahu ya kamu bisa membawa ataupun membayar karma dalam hubungannya dengan dia ataupun karmanya kamu sendiri. Dia cemburu ya, cemburu ngelihat kesuksesannya kamu, terutama kamu yang sudah fokus untuk move on ya. Dia marah, dia mencari informasi, dia stalking kamu juga. Sebagian dari maskulin ini ada yang masih menutupi pernikahan ataupun sebuah hubungan ya, karena masih mengejar kebebasan. Ada rasa kekecewaan yang harus dibawa oleh maskulin. Dia harus banyak belajar dari kisah masa lalu yang penuh dengan resiko dari kebodohannya dia. Unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Past relationship change. Past life, sorry guys. You haven't known each other before. Sure, dan sebagian dari kalian sudah ada yang punya anak dari masa lalu dan penuh dengan kekecewaan. Maskulin ini juga ya, karena tidak ada chemistry, penyesalan cinta, separation. Ada yang bercerai ataupun berpisah ya, mau tidak mau, karena maskulin masih mengejar ya tentang tripartinya. Release your ex. Selama berpisah dengan kalian, dia sulit melepaskan kamu sih sebenarnya. Energi terbesar itu ada sama kamu, terutama tentang anak ya. Selama berpisah dia mikirin anak, mikirin kamu, mikirin koneksinya dengan kalian. Dia menyesal karena dia sudah mencoba menghadirkan orang ketiga dan mengacaukan perjodohan ini ya, kamu dan dia gitu ya. Maskulin dan feminin dikacaukan oleh dia. Ini memang perjalanan alam ya, ujian. Oke. Ingin rasanya dia kembali ke kamu, melepaskan semua masalah.
Tapi memang semuanya tidaklah mudah dan dia harus mencari cara untuk bisa mengikat kamu kembali. Ya, dengan cara ya memberikan rayuan manis, hati-hati. Dia menyadari selama berpisah itu energi terbesarnya adalah sama kamu. Kekuatannya adalah di kamu. Ingin melepaskan kamu, tapi nggak bisa. Salah satunya adalah anak. Perpisahan memberikan pelajaran buat dia juga. Mencoba melupakan kamu, tapi malah mengikuti tentang informasinya kamu. Jadi kayak ya dia stalking kamu sih. Dengan akun palsunya, dengan caranya dia. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. You haven't known each other before. Your love life is being affected by children separation. Time apart from your partner is on the horizon. Time has come to clear your energy, release your ex. Memaksa untuk memperbaiki, ya. Dia kecewa karena ya dia merasa dipaksa untuk memperbaiki hubungan ini, dan ya mau tidak mau dia harus memperbaiki, dipaksa oleh alam, oleh semesta atau Tuhan ya di sini. Dan dia berharap Tuhan bisa mengembalikan kamu kembali dalam hidupnya dia. New life dengan kehidupan baru. Dia menginginkan Tuhan mengembalikan kamu itu dengan kehidupan baru. Wow. Ya. Dengan 2 pilihan kehidupan barunya. Wow. Situasinya maskulin bisa jadi dia dengan orang ketiganya ini dengan kehidupan baru, tapi dijadikan pilihan kedua. Come back. Ingin kembali sih, tapi dia nggak tahu caranya. Satu takut ya. She or he cheating on me since 3 months ago. Wow. Jadi dia memang diduakan, berharap kamu dikembalikan ke dia, memaksa untuk memperbaikinya ke kamu nanti, karena ya orang yang dia jalani sekarang cheating ya, bisa 3 bulan yang lalu atau 3 bulan yang akan datang. Poison ya, semuanya racun kehidupannya dia ya, penuh dengan racun lah, toksik. Gembira atas kesuksesannya kamu. Wow. Dia sebenarnya senang dengan suksesmu, tapi ya itu dia, posisinya dia kan tidak menyenangkan saat ini ya. Jadi banyak hal yang membuat dia ketakutan untuk kembali ke kamu juga. Dan satu sisi kamu sudah mulai kuat dengan menghadapi situasi masa lalu gitu ya. Service ya, pembayaran karma sedang berjalan, mau tidak mau dia lagi dipaksa oleh alam. Chop wood ya, semuanya seperti pohon ya, jadi kayak kayu ya, ditusuk, ditanam terus dicabut gitu ya. Grief, sedih banget sih sebenarnya kehidupannya dia itu ya, karena apa yang dia tanam ya tidak sesuai harapan ya, sehingga kehidupannya itu seperti TikTok ya. Kehidupan dia dengan orang baru ini pun seperti TikTok, terulang kembali permasalahan yang sama ya, dan dia harus memaksakan diri perbaiki dirinya untuk bisa kembali ke kamu juga kelak, atau memperbaiki dirinya dengan orang baru ini tapi dijadikan pilihan kedua. Impatience, karena dia orang yang gak sabaran, orang yang barunya juga gak sabaran ya, sehingga dia bingung sendiri, mau kembali ke kamu juga bingung ya, mau terusin dengan orang barunya juga bingung ya.
discovery, infertility, sikap netral ya. Dia coba untuk bersikap biasa, jadi adanya perselingkuhan yang terjadi ya. Dengan orang ketiganya ini, ada orang ketiga, dia coba untuk bersikap biasa, bersikap yaudah ini adalah pembayaran karma gue gitu ya. Karena dia juga sebenarnya udah punya insting sih, insting atas apa yang dia perbuat akan terulang dalam kehidupannya dia ya, TikTok ya. Jadi akan terulang, akan memantul, mau tidak mau ya. Dia melihat kamu tuh sudah sukses, bahkan dia sudah melihat kamu penuh dengan kegembiraan, makanya dia nggak sabaran gimana caranya untuk bisa lepas ya dari pembayaran karma buruknya dia sendiri, kalau bisa dengan cara instan tanpa processingnya. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.